agar bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Tapi kita dikasih ilmu pengelolaannya, pengelolaan paket ABC dan pengelolaan SKB gitu, Rifki. SKB itu apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi dengan Rizky Apresiasi YouTube channel. Alhamdulillah ya, pada video kali ini aku berkesempatan kembali setelah sekian lama nggak ngupload video ya. Alhamdulillah ya, sekarang bisa ngobrol lagi dengan salah satu temanku, seorang mahasiswa dari program studi pendidikan luar sekolah FIP UNY. Mantap. Nah ini ya, jadi kali ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait program studi pendidikan luar sekolah itu seperti apa gitu ya, terus ya banyak lah pokoknya seperti itu. Nah, buat teman-teman yang penasaran bisa stay mendengarkan sampai tuntas gitu nggih. Terus semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya dalam ini ya. Terus oke, sebelum kita mulai ke video ngobrolnya, mungkin kita alangkah lebih baik untuk berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan, monggo. Oke, berada dicukupkan dan mari kita mulai diskusinya. Oke, kali ini seperti biasanya ya, kita tanya dulu nih terkait kabarnya. Kira-kira gimana kabarnya, Mas? Wah, alhamdulillah ya. Walaupun tugas banyak, pusing juga ya, tapi harus tetap semangat. Jadinya kabarnya baik-baik saja. Alhamdulillah, siap. Kalau Rizky sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga kabar baik dong, teman-teman. Wah, ini juga yang pelopor semangat. Nah, alhamdulillah kabar baik. Mungkin selanjutnya bisa perkenalan terlebih dahulu terkait nama gitu ya, asalnya dari mana, program studinya apa ya, walaupun tadi udah aku jelasin. Tapi monggo silakan perkenalkan diri Anda. Oke. Jadi halo subscribernya Rizky ya, Rizky Apresiasi. Jadi saya Gilang Rizky. Di sini saya diajak Rizky untuk ngasih informasi seputar prodi yang sedang saya jalani, yaitu prodi pendidikan luar sekolah ya. Oke. Jadi di sini aku seangkatan sama Rizky ya. Sama-sama angkatan 2019. Jadi masih satu pantaran gitu ya. Panggilannya siapa sih? Gilang. Nah, jadi kita panggil Mas Gilang ya. Jadi aslinya dari mana sih? Bantul, Mas. Oke, orang Bantul juga. Iya, asli Jogja, medok nih. Insya Allah. Oke, itu ya. Di Mas Gilang ini asli dari Bantul. Oke, mungkin langsung saja kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, mungkin ya dulu Mas Gilang masuk UNY jalur apa sih kalau boleh tahu? Kalau dulu saya itu masuk ke sini jalur SBMPTN, Mas. Jadi ujian bersama. Jalur perjuangan ini ya? Iya, banyak orang yang bilang itu jalur ini adalah jalur penuh perjuangan karena buat ujian itu persiapannya butuh berbulan-bulan gitu ya. Butuh berbulan-bulan gitu ya, perlu banyak yang disiapkan ya. Betul. SBMPTN. Oke. Dulu emang langsung pilih UNY ya? Atau mungkin ke UGM dulu atau kemana gitu? Enggak, dulu emang dari kelas 11 SMA, kelas 2 itu udah punya cita-cita. Besok saya pokoknya pengen kuliah di keguruan. Insya Allah. Motivasinya dari mana? Soalnya dulu waktu SMA itu banyak sekali mahasiswa yang PPL di sekolah saya. Oke. Dan saya lihat tuh mereka berwibawa gitu. Dan bisa menjadi kakak yang baik buat adik-adik siswanya gitu. Makanya terinspirasi aja gitu. Berarti terinspirasi dari banyaknya mas-mas yang melakukan praktek di sekolahnya Mas Gilang ya? Iya, betul. Oke, itu ya. Jadi itu awal mulanya ya. Jadi emang dari awal pilihnya UNY ya? Iya, dari awal udah pilih di UNY. Itu kalau zaman angkatan kita kan, itu SBM-nya 2 kali. Terus yang pertama langsung lolos atau gimana? Kan kita dulu SBM 2 kali kan. Nah, itu dari pertama nilai keluar itu saya udah yakin bahwa nilai ini bakal saya masukkan ke UNY dan benar saja keterima.
Berarti, maksudku 2 kali itu UTBK ya teman-teman. UTBK-nya 2 kali. UTBK-nya 2 kali, maaf. UTBK-nya 2 kali. Terus akhirnya, berarti langsung keterima di anu ya? Iya. Pertama pilihannya apa sih? Pertama sini PLS. Nah, kedua di FIS, di geografi, pendidikan geografi. Jadi yang benar-benar pengen jadi pendidik Mas Gilang. Masya Allah. Oke. Dulu tuh kalau apa tadi namanya? Ujian apa sih? SBMPTN, UTBK. UTBK-nya itu di mana sih? UTBK di Jilid. Di ONY juga ya? Iya. Jadi ujian di sini, keterima di sini. Masya Allah. Udah rezekinya emang di sini mungkin ya. Ya, mungkin aja Masya Allah, keren. Jadi UTBK kamu berapa kali, Mas? 2 kali? Iya. Sebelum semua itu? Belum semua. Emang kamu dulu SMA apa sih jurusannya? SMA, IPA? IPA dulu. SMA IPA. Kenapa pilih lintas jurusan? Gimana ya? Soalnya sebenarnya saya tuh masuk IPA. Itu tuh disuruh orang tua gitu ya. Karena biar ya sebenarnya saya nggak minat sih. Tapi yang namanya nurut sama orang tua kan kita jadi berkahnya juga ya kan. Betul. Jadi yang ada salahnya. Dan alhamdulillah selama sekolah walaupun saya merasa salah jurusan tapi tetap diberi kemudahan, tetap bisa ujian, bahkan bisa lulus UN dengan nilai yang bagi saya cukup ya. Aku baru tahu kalau dia SMA udah ngerasain salah jurusan ya. Bilangnya sepantaran sama gitu. Ternyata hikmahnya lebih keren ya. Di SMA. Berarti dulu tuh kamu lebih suka ke IPS sebenarnya? Betul. Jadi sejak SMP malah saya tuh suka yang belajar geografi, suka jalan-jalan. Bahkan dulu pernah kan cerita kalau diajak ke suatu tempat gitu, misal pergi jauh ke rumah saudara, itu tuh aku sepanjang perjalanan yang lain tidur aku ngapalin jalan. Masya Allah, unik sekali ya ini, ngapalin jalan. Iya, jadi hafal. Makanya suka banget sama geografi terutama. Oke, itu ya. Jadi itu dia dulu tuh pengennya SMA-nya IPS tapi IPA gitu ya, terus akhirnya pas kuliah peminatan sosum. Iya. Oke, terus Mas Gilang, kira-kira apa sih yang membuat Mas Gilang itu pengen milih jurusan tadi pendidikan luar sekolah tuh? Kenapa sih, kira-kira alasannya apa sih? Awalnya saya tuh merasa aku tuh pengen kuliah yang itu ilmunya bisa benar-benar bermanfaat bagi lingkungan, bagi masyarakat, terutama buat kampung halaman di rumah gitu ya. Kamu asal kayak gitu. Iya, pokoknya jurusan kuliah yang itu berbau masyarakat. Gitu. Nah, terus aku kan searching, cari informasi, dan puncaknya waktu konsultasi ke guru PK. Nah, guru PK disaranin ada tuh di UNY jurusan PLS, itu programnya mengembangkan masyarakat, memberdayakan masyarakat, kayaknya cocok tuh buat kamu. Ya udah, akhirnya saya memutuskan untuk daftar di situ aja. Oke. Jadi gitu ya. Iya. Tapi kalau yang pendidikan geografi itu ya karena udah minat dari awal tadi ya, dari SMP. Iya, kalau itu memang ya suka aja, tapi pilihan kedua lah gitu. Jadi lebih condong ke pendidikan luar sekolahnya. Betul. Gitu ya. Oke, lanjut sekarang. Ada nggak sih dari Mas Gilang ya kira-kira tips gitu ya biar bisa ngerjain UTBK gitu? Ada nggak sih tipsnya dulu waktu zaman-zaman masih berjuang gitu ya? Apa ya kalau tipsnya? Sebenarnya sih saya dulu UTBK itu belajarnya ya nggak sepaneng banget ya kalau bisa Jawanya. Saya buat santai itu, yang penting kita belajar menikmati, kalau capek ya istirahat, serius ya serius. Yang penting itu kita waktunya belajar, waktunya main, waktunya refreshing. Jangan dicampur aduk. Kalau dengan cara begitu, nanti akan terlatih sendiri. Waktu ujian kita bakal tahu waktunya kapan kita harus nggak ngantuk, kapan waktunya kita harus bener-bener fokus. Itu harus kita latih jauh hari sebelum pengerjaan UTBK itu. Oke. Itu ya tadi tips dari Mas Gilang terkait biar gimana sih caranya mengerjakan UTBK gitu ya. Terus apalagi ya? Nah itu dulu lah ya. Terus sekarang kita lanjut terkait ke program studi pendidikan luar sekolahnya gitu ya, ke prodinya ya. Ini prodi kan ya? Jurusannya apa sih namanya? Pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal. Kalau bahasa apa? Sebutan barunya yang di website
PNF namanya, pendidikan non formal. Oh, PNF. Iya. Itu baru ya? Sebutan Ya, baru ya? sebutan baru. Kalau PLS kan sebutan lama. Kalau di website terbaru sekarang PNF. Di Kemenristek-Dikti juga PNF. Oh, jadi dulu tuh namanya pendidikan luar sekolah, tapi sekarang diupdate menjadi pendidikan non formal. Nah, kira-kira ngapain aja gitu ya? Nah, kira-kira ya. Oke, mungkin bisa diceritakan nih, Mas Gilang. Kira-kira proses pembelajaran itu seperti apa sih ketika di kelas? Ya. Kan udah semester berapa, Bapak? 5. Sama. Iya. Bisa diceritakan ya? Ini wajah-wajah mahasiswa menjelang tua. Ya. Bener. Kelihatan urat stresnya. Ini bawa enjoy aja ya. Iya, betul. Oke, lanjut. Ya, kalau pembelajarannya sendiri sih kurang lebih sama ya kita. Ripski di pendidikan bahasa daerah, saya di PLS, sama sih pembelajarannya. Cuman kalau saya yang buat betah itu di PLS itu banyak dosen-dosen yang itu tidak hanya sekedar dosen ya. Oh, Mas tapi gimana nih? Iya, dia juga seorang pemberdaya masyarakat. Masya Allah. Jadi praktik langsung, tidak hanya mengajarkan teori di kelas, tapi juga memberi contoh langsung bahwa mereka berhasil memberdayakan masyarakat di lingkungannya masing-masing. Jadi kita itu sering banget ya diajak main ke salah satu rumahnya dosen, lihat masyarakat di sana gimana. Nah, jadi emang di sini itu belajar dan praktik secara langsung gitu. Praktek dan belajar secara langsung ya. Kalau teori-teorinya tuh ngapain aja sih kira-kira? Ya, kalau teorinya jelas ya. Kita belajar untuk membelajarkan masyarakat di lingkungan non formal atau lingkungan non persekolahan, dan juga ini yang paling menarik nih. Apa nih? Yaitu kita belajar untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat. Tuh. Jadi kan ada masyarakat, apalagi di Indonesia ya, itu kaum-kaum yang mungkin, mohon maaf, mereka belum berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kemudian ada juga yang belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Maka kita ditugaskan untuk mengembangkan mereka, memberi mereka pendidikan agar mereka bisa memberdayakan dirinya sendiri. Gitu. Bisa tidak langsung nanti lulusan dari pendidikan non formal gitu ya, atau pendidikan luar sekolah itu istilahnya kayak diupayakan agar bisa mengupgrade kapasitas SDM-nya, iya nggak sih? Betul banget. Karena di semester 1 itu ada mata kuliah makul namanya PSDM. Nah, itu dasar banget bagaimana cara kita untuk mengembangkan kemampuan manusia yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tidaknya bukan siapa-siapa jadi YouTuber. Nah, contohnya begitu. Oke, ya itu ya teman-teman, Insya Allah. Oh iya, itu ya tadi terkait. Nah, kira-kira selama Mas Gilang kuliah gitu ya, sudah semester 5, kira-kira pernah nggak sih mengalami kesulitan dalam pembelajaran, pernah nggak sih? Pernah, Mas Ripski. Justru saya tuh kesulitan dalam pembelajaran di semester 1. Oh, kenapa? Masih maba. Iya. Jadi saya tuh bisa dibilang belum bisa adaptasi sama pembelajaran di kampus gitu ya. Dimana benar-benar beda ya. Mungkin ini juga pesan buat viewersnya Rifki yang masih SMA, adik-adik. Itu pola pembelajaran di kampus dan di sekolah itu beda banget ya. Dimana mungkin Rifki juga tahu ya. Jadi mahasiswa itu sama siswa beda. Kita jadi mahasiswa, tugas nggak usah dikejar-kejar, udah kesadaran sendiri ya. Ya, belajar udah nggak usah disuruh, udah kesadaran sendiri. Habis itu kalau kelas, ya kita yang kesadaran buat aktif, buat masuk kelas sendiri. Dan itu membuat saya yang dulunya SMA tidak biasa dengan pola belajar seperti itu, kaget gitu ya, Rizky. Shock. Iya, shock gitu. Tuh, jadi justru di semester 1 itu saya kaget gitu ya dengan pola belajar di kampus ya. Itu ya yang pertama kali yang membuat kesulitan, tapi sekarang udah bisa ya menyesuaikan. Wah, alhamdulillah ya. Sekarang pelan-pelan, kan ada pepatah berkata, apa nih? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, langit dijunjung. Jadi dengan sendirinya sudah bisa lah adaptasi dengan pola pembelajaran di kampus. Alhamdulillah ya. Bisa punya relasi kayak Ripski ya, dan juga teman-teman yang lainnya yang alhamdulillah bisa membuat saya lebih semangat buat belajar. Ya. Oh ya, terus kalau pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal itu di UNY kira-kira akreditasinya apa sih? Ya, kalau di UNY sendiri PNF atau PLS alhamdulillah ya sudah akreditasi A. Sehingga kita juga dimudahkan misal besok lulus
mau lanjut S2 atau mungkin ingin menjadi seorang ASN, ya alhamdulillah dengan akreditasi ini dimudahkan gitu ya. Oke. Iya. Kira-kira nanti lulusannya jadi apa Mas? Kalau boleh tahu? Kalau lulusannya sih kita bisa di berbagai profesi ya. Nah, Nah, misal pengen jadi guru, itu bisa jadi guru di SKB atau namanya SKB itu apa? SKB itu Sanggar Kegiatan Belajar. Oh, sama. Jadi tempat kalau masyarakat yang pengen dapat ijazah paket A, paket B, paket C, itu di SKB bisa. Nah, itu kalau kita lulusan PLS yang jadi guru, itu bisa ke sana. Jadi guru SKB atau bahasa lainnya pamong belajar. Nah, gitu. Jadi kayak guru, jadi guru pada umumnya gitu. Terus bisa juga kalau misalnya pengen kerja kantoran, di misal dinas gitu ya, itu bisa di BKKBN, kemudian di Dinsos gitu. Jadi pemberdaya kayak yang saya ceritakan tadi. Oh iya, mengembangkan SDM masyarakat. Iya. Itu ya, ya keren. Paket A, paket B, paket C itu apa sih Mas? Wah, menarik ini. Menarik nih. Apa nih kayak? Apa nih? Jadi ijazah paket A, paket B, paket C, mungkin teman-teman pernah dengar ya. Pernah denger. Sekilas aja Bang. Itu sebenarnya adalah ijazah ijazah yang menggantikan posisi ijazah SD, SMP, sama SMA, Rizky. Oh iya. Jadi kan kadang ada orang yang nggak sempat melanjutkan sekolah SD, habis SD nggak sempat SMP sehingga putus sekolah. Habis SMP pengen lanjut SMA nggak bisa, putus sekolah. Akhirnya caranya gimana biar mereka bisa tetap dapat pengakuan atau ijazah? Caranya ikut ujian paket. Paket A. Paket. A itu SD ya? A itu SD. Terus B SMP, Betul. C SMA. Nice. Oke. Itu udah legal kan ya Pak? Legal. Legal ya. Banyak ya sudah diakui pemerintah, Kemendikbud, dan uniknya kebanyakan banyak sekali pemilik ijazah terutama paket C ya, itu justru public figure kayak atlet-atlet yang mereka nggak sempat sekolah SMA, mereka lebih milih paket C. Habis itu artis-artis yang mungkin mereka juga tidak sempat menamatkan pendidikan SMA karena mungkin sudah terhalang oleh waktu, mereka kebanyakan milih paket C. Begitu Rizky. Oke. Itu ya teman-teman, jadi guru. Ya, berarti kalau misalnya berarti pembelajaran juga ilmu menyeluruh dong, dari SD, SMP, SMA dipelajari semua. Itu gimana sih? Tergantung paketnya. Kalau paket C ya mungkin pelajaran-pelajaran inti, pelajaran UN intinya. SMA itu UN-nya bahasa Indonesia, matematika, kemudian bahasa Inggris, dan pilihan ya misalnya. Nah, paketnya juga gitu. Nanti pelajaran UN yang inti dipelajari gitu. Kalau di kuliahan kayak gitu tuh dikasih pemateri kayak paketan tadi nggak sih? Kalau di perkuliahan sendiri kita nggak dikasih materi misalnya pelajarannya ya, tapi kita dikasih ilmu pengelolaannya, pengelolaan paket ABC dan pengelolaan SKB gitu Rizky. SKB itu apa sih? Sanggar Kegiatan Belajar. Tadi kan udah lupa. Mahasiswa menjelang skripsi. ya aku lupa ya. Itu ya. Oke. Jadi di masyarakat gitu ya. Betul. Kalau di masyarakat itu apa ya, kira-kira berarti nggak terbatas dong usianya, bisa lansia, bisa muda gitu ya. Betul banget. Jadi di PLS ini kita mengenal suatu konsep namanya pembelajaran atau pendidikan sepanjang hayat ya. Pembelajaran sepanjang hayat. Iya. Apa itu? Jadi belajar itu dari orang habis lahir sampai ke liang lahat. Dari kecil sampai dia harus berpulang ke Sang Pencipta, itu adalah proses belajar. Gitu. Jadi dalam PLS ini kita mengenal sebuah konsep namanya pendidikan atau pembelajaran sepanjang hayat, sepanjang hidup gitu. Ini selama masih kita hidup gitu ya, kita masih berkesempatan nih untuk belajar gitu. Betul. Ya. Tinggal bagaimana kita nih mau belajar atau enggak gitu. Iya. Jadi setiap suatu hal yang kita alami, kita beraktivitas dari bangun sampai tidur lagi, itu akan kita temui banyak sekali proses belajar. Mungkin Rizky lagi naik motor gitu ya, lagi naik motor kok terinspirasi ada orang kok dia misal tertib banget sih naik motornya, lalu lintasnya, wah ini pembelajaran bagi saya ini. Ada orang yang dia menyeberangkan kakek-kakek sedang menyeberang jalan, wah ini orang ini patut dicontoh nih. Itu adalah proses belajar kan. Nah jadi pelajaran itu bisa kita lalui gimana saja dan kapan saja itu. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi tadi ya belajar sepanjang hayat, terus lanjut sekarang selanjutnya adalah
kira-kira apa sih ya bedanya antara siswa dan mahasiswa menurut Mas Gilang? Apa sih bedanya kira-kira? Bedanya banyak banget Rizky ya. Ah, Ya seperti cerita saya tadi, ah, yang semester 1 belum bisa adaptasi. ah. Jadi kalau perbedaannya itu lebih ke kemandirian ya. Kemandirian. Terus Iya, selain itu? misalnya siswa itu misal dikasih PR sama gurunya. Ya dia pasti akan diingetin ya, anak-anak besok dikerjain ya PR-nya, dikumpul ya hari apa. Tapi kalau mahasiswa enggak ya. Kita lebih ke mandiri, ngerjain terserah enggak ya terserah, tapi nilai ya itu terserah kita juga ya. Itu jadi perbedaan mencoloknya ada pada kemandirian. Nah, terus kalau mahasiswa sendiri sama siswa, perbedaan keduanya adalah jadwal pembelajarannya ya. Mana kalau siswa sudah bisa ngikut jadwal, tapi kalau mahasiswa bisa menentukan jamnya sendiri ya Rizky ya. Ya di pengambilan SKS kalau nggak salah. Iya, di pengambilan SKS itu kita bisa milih. Oke, itu ya teman-teman. Terus kita akan membahas terkait Mas Gilang nih di kampus ikut organisasi apa aja nih? Kira ada 10 kah, 5 kah, atau berapa nih kira-kira? Wah, kalau saya sendiri sih nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak berapa nih, jangan-jangan nggak usah banyak-banyak, cuma 3, 4. Enggak, cuma 2. Oh, cuma 2. Di KMIP atau Keluarga Muslim Ilmu Pendidikan, sama di CLC. Iya, fakultas ya? Iya, Oh iya. fakultas juga. Jadi kalau KMIP itu adalah organisasi keagamaan di lingkungan fakultas, terutama di sini Fakultas Ilmu Pendidikan. Kemudian kalau CLJ itu adalah organisasi jurusan sebenarnya. Itu PKBM online sebenarnya. Oh, kayak kegiatan belajar mengajar online. Apa sih? Bukan. Jadi tempat orang masyarakat kalau pengen belajar suatu ilmu, mendalami suatu kompetensi gitu, kan di PKBM. Nah, kita laksanakan secara online gitu. Oh, berarti ikut organisasi juga ya? Betul. Kira-kira di kampus tuh apa sih yang membedakan organisasi di zaman SMA itu ikut organisasi nggak sih? Ikut. Nah, kira-kira bedanya organisasi SMA sama kuliah tuh kira-kira apa sih? Bedanya apa nih ya? Bedanya sih banyak ya. Terutama kalau di kampus itu organisasinya kita teman-temannya itu dari banyak daerah. Ya. Ada yang dari luar Jawa, ada yang dari Jawa, bahkan ada yang dari pelosok Indonesia. Kita kalau di kampus bakal ketemu teman-teman yang dari luar daerah itu, dan itu membuat kita bisa memperkaya pengetahuan ya, Rizky ya. Tapi kalau siswa kan dulu teman-temannya juga satu kota semua ya, jadi ya mungkin di SMA dan di kampus bedanya itu. Oh ya, itu ya teman-teman terkait bedanya. Terkait beda organisasi di zaman SMA gitu ya, ngapain, terus zaman kuliah ngapain. Ya tadi ya mungkin cakupannya lebih luas lah ya di kampus tuh. Ya, jadi kan seluruh Indonesia Rizky ya. Seluruh Indonesia. Kampus adalah miniatur Indonesia. Itu teman-teman. Oke, sekarang kira-kira dari Gilang gitu ya, dari Mas Gilang, apa sih yang pengen Mas Gilang sampaikan gitu ya kepada orang awam gitu ya, atau mungkin orang yang baru kenal terkait prodi pendidikan luar sekolah atau pendidikan non formal gitu ya. Kira-kira apa sih yang pengen Mas Gilang sampaikan ke penonton gitu ya, silakan. Ya, jadi kalau dari saya selaku mahasiswa dari prodi ini sih ingin beri pesan sedikit saja ya buat teman-teman, apalagi yang mau masuk kampus gitu ya. Dimanapun kita belajar, dimanapun kita berkuliah, asalkan kita bersungguh-sungguh gitu ya. Mau Rizky di bahasa daerah, saya di PLS, punya teman-teman di prodi-prodi lain. Ketika kita bersungguh-sungguh dalam belajar, maka secara tidak langsung kita telah mengupgrade kapasitas diri kita menjadi lebih baik. Mantap. Menjadi naik level gitu ya Rizky ya. Next level. Iya, next level. Nah, dengan demikian kita akan menambah kesempatan untuk bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Dimanapun prodinya, setiap prodi memiliki peran masing-masing, memiliki fungsi dan tujuan masing-masing, sehingga bisa bermanfaat bagi orang-orang yang di sekitar. Maka dimanapun kamu belajar, prodi apapun itu, dalamilah apa yang kamu pelajari sampai kamu expert dalam bidang itu Rizky. Oke, itu ya teman-teman. Nah, sekarang ada yang kelewatan kayaknya. Nah, kira-kira apa ini? Mas Gilang punya Instagram nggak nih? Punya, oh iya, kemarin tuh saya habis kena musibah ya. Kenapa nih? Instagram saya kena hack. Iya. Jadi sekarang akun baru ini. Oh, akun baru nih. Silakan. Apa nih? Jadi akunnya Gilang_Riz
Rifki K. Nanti ditulis saja. Ya, nanti dicek di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah, nanti sekiranya ada yang pengen disampaikan ke Mas Gilang, baik terkait pertanyaan gitu ya seputar perkuliahan gitu ya, atau seputar apa ya, mungkin tips dan trik kuliah atau mungkin SBMPTN gitu ya, nanti bisa DM ke Mas Gilang ya. Terus mungkin bisa ngasih closing statement Bapak, apa boleh motivasi dan sebagainya, monggo silakan. Waduh, saya bukan motivator ya, tapi nggak apa-apa kan, apa ya, gitu. Sebuah batu yang keras itu tidak akan bisa kita hancurkan sekuat tenaga meskipun itu dengan palu ya. Dengan palu kita tidak akan bisa menghancurkannya. Tapi air yang lembut dan dia menetes ke batu tersebut, maka bisa membuat batu itu berlubang dengan sendirinya. Nah, maka pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang penting bukan seberapa hebat diri kita, tapi seberapa tekun kita dalam menjalani suatu hal. Termasuk kita sedang belajar, mungkin teman-teman yang sedang kuliah kayak saya dan Rifki, mungkin yang sedang bekerja, mungkin yang masih SMA, maka kita harus tekun dalam menjalani itu. Yang sedang menjalani hobi, yang pengen lagi jadi YouTuber kayak Rifki, maka tekuni hobi itu ya. Mungkin yang hobi masak, tekuni sampai jadi chef hebat gitu ya, sampai jadi juri master chef. Yang hobi edit video, tekuni ya. Kemudian apalagi yang hobi sepak bola olahraga, tekunilah hobi itu sampai sedalam-dalamnya. Sehingga ketika kita sudah menekuni suatu hobi itu, termasuk saya yang sedang kuliah, itu nanti kita akan bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat sekitar kita. Dan itulah yang menjadi modal kita agar bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu. Nah, itu aja. Mantap, udah. Oke, ya jadi analoginya unik juga ya, batu itu mungkin dipukul dengan palu gitu ya, mungkin kadang belum hancur gitu ya, tapi ketika batu itu kena tetesan air gitu ya, pelan-pelan gitu malah berlubang ya. Jadi intinya kalau kata Mas Gilang tadi, tekunlah dalam apapun itu halnya ya, baik itu tentang hobi gitu ya, atau belajar gitu ya, di sekolah yang belajar gitu ya. Terus seperti biasa Rifki dan narasumber gitu ya, mohon maaf bila mana ada tutur kata yang keliru atau mungkin ada satu hal yang mungkin sebenarnya ini harusnya dipertanyakan tapi kok enggak gitu, nanti bisa DM langsung ke Mas Gilangnya ya di Instagram atau bisa di kolom komentar atau mungkin DM saya juga boleh, terserah gitu ya. Yang penting enjoy ya. Semoga dari apa yang kita obrolkan pada video kali ini bisa teman-teman ambil hikmahnya, ambil pembelajarannya gitu ya. Kalau misalnya ada yang keliru, kami maaf, kami tidak bermaksud demikian gitu ya. Terima kasih. Sampai jumpa di next video, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe. Gitu ya.